Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, sebelum Bapak mulai berikan layanan materi, terlebih dahulu Bapak absen dahulu ya tingkat kehadiran kalian. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan terkait dengan studi lanjut karir, dengan topik lulus SMP mau melanjutkan kemana. Setelah kalian lulus dari SMP, sebagian dari kalian akan merasa kebingungan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Apakah kalian akan melanjutkan ke SMA, SMK, atau MAN? Bapak akan menyampaikan dan membahas lebih jauh tentang pilihan studi lanjut karir. Seperti pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa pilihan sekolah menengah yang sudah ditawarkan setelah lulus SMP mau kemana. Adapun sekolah menengah terdiri dari sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Baiklah, Bapak akan menyampaikan yang pertama terkait dengan SMA. SMA merupakan institusi pendidikan yang memiliki tujuan menyediakan dan menyiapkan siswa-siswinya yang hendak melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, seperti universitas, institut, akademik, dan sebagainya. Sehingga pada SMA akan lebih banyak membahas tentang keilmuan. Saat kalian masuk di ruang lingkup SMA, kalian akan dihadapkan ke pilihan jurusan. Jurusan yang biasanya ada di SMA meliputi IPA, IPS, dan bahasa. Kalian dapat memilih jurusan-jurusan yang sesuai dengan kecenderungan minat dan bakat kalian. Pada jurusan IPA terdapat 3 mata pelajaran yang menjadi mata pelajaran pokok, yaitu kimia, fisika, dan biologi. Pada mata pelajaran kimia, kalian akan lebih banyak mempelajari tentang benda, baik yang dilihat dari ciri-ciri benda, strukturnya, komposisinya, dan perubahannya, yang disebabkan karena interaksi dengan benda lain atau reaksi kimia. Pada mata pelajaran fisika, kalian akan lebih banyak mempelajari tentang gejala-gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam ruang lingkup dan waktu. Misalnya, kalian akan mempelajari tentang hukum Newton, gravitasi, menghitung gaya, dan usaha perpindahan benda. Pada mata pelajaran biologi, kalian akan lebih banyak mempelajari tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk dilihat dari struktur, fungsi, tumbuhan, dan evaluasi kesabaran dan taksonominya. Misalnya, mempelajari tentang rantai makanan makhluk hidup, anatomi tumbuhan, dan organ dalam makhluk hidup. Pada jurusan IPS terdapat 4 mata pelajaran yang menjadi mata pelajaran pokok, yaitu sejarah, sosiologi, ekonomi, dan akuntansi. Pada mata pelajaran sejarah, kalian akan mempelajari tentang kejadian pada masa lampau yang berkaitan dengan manusia, peristiwa, penemuan, koleksi, dan organisasi. Misalnya, kalian akan mempelajari tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia, lahirnya organisasi di Indonesia, Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan sebagainya. Pada mata pelajaran sosiologi, kalian akan mempelajari lebih banyak tentang masyarakat, khususnya kondisi dan perubahan sosial yang ada di masyarakat. Misalnya, kalian akan mempelajari tentang kehidupan masyarakat dengan berbagai pendekatan sosial yang ada, seperti Marxisme, liberalisme, dan sebagainya. Pada mata pelajaran ekonomi, kalian akan mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Misalnya, mempelajari pangsa pasar strategis, perdagangan bilateral, modal, untung, dan rugi. Sedangkan pada mata pelajaran akuntansi, kalian akan lebih banyak melakukan pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer,
investor, otoritas pajak, dan pembuatan keputusan. Misalnya, kalian menghitung debit atau pemasukan dan kredit atau pengeluaran pada suatu perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jurusan bahasa. Pada jurusan bahasa terdapat mata pelajaran pokok, yaitu Sastra Indonesia Bahasa Asing. Pada mata pelajaran Sastra Indonesia, kalian akan mempelajari lebih banyak puisi, pujangga, dan retorika, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sastra Indonesia. Misalnya, puisi, Kairil, cekan oleh Khairul Anwar, W.S. Rendra, dan sebagainya. Sedangkan pada mata pelajaran bahasa asing, kalian akan lebih banyak mempelajari tentang berbagai macam bahasa asing di luar bahasa Indonesia. Misalnya bahasa Inggris, Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan sebagainya. Dan selanjutnya Bapak akan mengajak kalian untuk membahas lebih jauh tentang pada sekolah MA atau MAN. MA memiliki kesamaan dengan SMA, yaitu memiliki tujuan untuk mengantarkan siswa memasuki perguruan tinggi yang lebih tinggi, yaitu universitas, akademik, institut, dan sebagainya. Yang membedakan SMA adalah pada MA, kalian akan lebih banyak memperdalam tentang ilmu-ilmu agama, khususnya agama Islam. Jurusan-jurusan yang ada di MA tidak berbeda jauh dengan yang ada di jurusan SMA. Jurusan-jurusan yang ada di SMA, di MAN meliputi IPA, IPS, Bahasa, dan IAI. Jurusan IAI atau Ilmu Agama Islam lebih banyak mempelajari tentang tafsir, hadis, akidah, mantik, balaghah, tauhid, dan bahasa Arab. Sehingga ini merupakan tempat yang cocok untuk kalian yang akan lebih banyak memperdalam, mengkaji lebih jauh tentang ajaran-ajaran agama Islam. Jika kalian memilih untuk masuk di SMA atau MA, maka diharapkan dengan bekal ilmu diperoleh, kalian bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, baik universitas, akademik, institut, dan sebagainya. Jika kalian akan bekerja memperdalam keterampilan kalian, maka kalian bisa melanjutkan ke studi lanjutan SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan, yang tentunya akan Bapak bahas selanjutnya. Pada SMK akan lebih ditujukan untuk menyediakan tenaga kerja, karena orientasi SMK yaitu setelah lulus langsung disiapkan untuk bekerja. Tetapi tidak menutup kemungkinan lulusan SMK dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan keterampilan-keterampilan yang dimiliki. Jurusan-jurusan yang ada di SMK lebih bervariasi dan lebih banyak pilihannya daripada jurusan-jurusan yang ada di SMA atau MA. Adapun jurusan-jurusan yang ada di SMK antara lain jurusan bangunan air, gambar bangunan, jurusan gambar gedung, jurusan elektronika, jurusan listrik instalasi, jurusan listrik pemakaian, jurusan mesin produksi, jurusan mesin konstruksi, jurusan program studi pemasangan dan perbaikan mesin perkapalan, jurusan motor rangka pesawat terbang, jurusan listrik avianika pesawat terbang, analisis kimia, jurusan teknologi komunikasi dan jaringan, jurusan kesekretariatan, jurusan akuntansi, jurusan manajemen bisnis, jurusan manajemen koperasi, jurusan multimedia, jurusan farmasi, jurusan perawat, jurusan tata boga, jurusan tata busana, jurusan gizi, dan jurusan tata rias. Nah, anak-anakku, kalian sudah paham kan apa itu SMA, MA, dan SMK? Anak-anakku, perhatikan tabel berikut. Untuk SMA, lebih banyak pembelajaran materi daripada praktek. Khusus untuk MA, bobot mata pelajaran agamanya lebih besar. Sedangkan materi dan praktek untuk SMK lebih banyak pembekalan praktek daripada pembelajaran materi. Anak-anak, kali ini kita sudah membahas terkait dengan jenjang studi SMA, MA, atau SMK. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak mudah untuk dipahami. Demikian, dan Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.